Tapi banyak penyanyi-penyanyi yang datang ke sini, Pak. Saya mengantarkan sering kali ngambil. Artis-artis juga. Ya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terbaik buat semua saudara-saudaraku. Kita kali ini berada di Desa Perning, Kecamatan Yatikalen, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dan kita akan melihat-lihat yang konon katanya ada sumur sinden atau sumur penyanyi, yang bila mana meminum air ini konon katanya suaranya bisa merdu. Ini milik dalang legendaris di zaman Mataram. Ini bekas perumahannya dan bekas sumurnya masih ada. Kita lihat sama-sama bagaimana lokasi dan bentuk sumurnya. Dan kata Gus Minto, baru-baru ini banyak penyanyi yang datang ke sini. Masih sudah zaman Mataram itu. Nah, tempat ini adalah sumur di mana Ambar Sekar dan Ambasari itu mandi dan minum. Dan ini dipercaya kalau kita ingin punya suara yang merdu dan suaranya itu bisa menggugah rasa senang pada orang lain, itu ambil air diminum. Minum air sendang sinden atau sendang Waranggoni ini, dia suaranya nanti merdu, bahkan punya pengaruh siapa saja yang mendengar itu tertarik. Dan itu saya sering ambilkan, perlu saya sebutkan namanya di sini, apalagi mau mandi. Cuma ini tempatnya sudah memang agak, kalau dibiarkan nanti rusak, ini disemen biar kelihatan lebih kokoh. Dan ini asli dari jambu, namanya jambu alas. Ini juga ini asli sejak dulu. Ini tempat tinggal Dalang Soponyono. Nah, itu ada sendang tempatnya. Beliau punya suara penak. Terus adiknya juga seperti itu, Ambar Sekar Ambasari itu punya suara merdu. Kata Yudut Ati, sapa sing krungu, siapa yang mendengar menjadi tertarik. Coba mari kita lihat bagaimana bentuk sumur sinden atau sumur Waranggono tadi. Ini, monggo. Dalang Soponyono tuh hidup di era zaman apa? Mataram. Mataram. Ini Rai. Ini Sinden. sumur sinden atau sumur Waranggono. Ini airnya bening sekali ini. Ini juga dipergunakan warga sini untuk mandi cuci. Dan rata-rata di sini suaranya memang enak-enak. Di sini banyak sindennya waktu itu. Nah, ini airnya. Ini namanya. Ini airnya ini punya pengaruh, suara itu menjadi bagus, landu, nggak mudah putus. Tapi banyak artis juga. Ya seperti itu. Artis dangdut ya Mas. Ya dangdut ada, ya dangdut. Itu tujuannya biar suaranya enak gitu. Dan ada pengaruhnya, ya mendengar itu senang gitu loh. Kan penyanyi itu kalau banyak penggemarnya karena suaranya itu, bukan Bisa karena wajahnya. terpesona dengan suaranya ya. Banyak. Jadi airnya itu diminum ya? Diminum. Diminum. Mau mandi ya silahkan, ada tempatnya mandi. Ada. Kalau mandi mungkin buat awet muda. Bisa juga seperti itu. Juga bisa seperti itu. Biasanya itu kalau malam suro, kalau bulan suro, iya bisa Seperti ngomong orang biasanya. seperti itu. Dan saya nggak ngomongan, bisa dibuktikan dengan catatan ikhlas, tidak mau ngetes atau menentang. Kalau mau ngetes atau nentang, risiko tanggung sendiri. Tapi kalau cuma sekedar kita ingin kenal dengan niat baik, insya Allah baik. Karena apa? Antara alam kita dalam alam mereka sebenarnya itu tidak jauh berbeda. Perbedaannya adalah kita pakai jasad, kalau mereka sudah tidak pakai jasad. Tapi kalau masalah komunikasi itu bisa, nggak ada yang nggak mungkin.
Dan kalau ingin, pokoknya niatnya baik, saya siap ngantar. Monggo silahkan. Tapi kalau niatnya itu nggak baik, menentang atau cuma ngetes, itu risikonya ditanggung sendiri. Selain penampakan Pak, adakah orang yang sudah pernah mendapatkan pusaka di sini? Saya lihat itu satu, namanya Hadi, itu siapa itu dapat gigi emas, gigi tapi semua ada terbuat dari emas itu. Cuma ini baru saja beliaunya sudah meninggal, tapi banyak orang yang tahu. Kalau kita ngomong sama warga yang oh iya pasti gitu. Itu yang satu namanya Mbah Yo. Mbah Yo itu pernah mendapat seperti guci kecil gitu. Guci kecil itu di dalamnya ada perhiasan-perhiasan gitu. Dan itu disimpan sampai sekarang. Cuma nanti kalau kita mau ke sana nggak tahu ya. Karena dianggap sebagai apa namanya? Simpanan. Jimat. Bisa jadi diwariskan, bisa jadi sudah kembali lagi ke alam gaib. Iya, masih. Itu posisinya Mbah Yo yang mendapatkan gigi emas itu dalam prosesnya itu bertirakat dulu atau bertapa dulu atau tiba-tiba dapat saja gitu. Itu gini, Mbah Yo itu suatu malam dia tuh seperti mimpi disuruh ke sini. Ketika kalau orang Jawa mengatakan sandi Allah harus sekitar jam 5 ya, 5 agak lebih ke sini. Dia melihat seperti ada apa nyala di sinar gitu, terus dia dekati, ternyata itu gigi emas. Kalau Mbah Yo itu nggak sengaja itu apa tuh membajak di situ, terus bajaknya itu kena seperti benda, terus diambil, ternyata itu guci kecil gitu. Di daerah mana guci itu Pak? Di sini, ini kan terus dibuat ditanami gitu. Kan waktu itu dia bajak gitu. Ya mungkin apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, terutama untuk pengetahuan bahwa memang tempat kita ini banyak hal yang sifatnya seperti itu ya. Dan kita harus paham bahwa alam apa saja selama kita berniat baik akan menjadi baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.